Terus aku nengok ke kanan, tiba-tiba aku ngeliat ada kaki kecil gini posisi pijitannya, lihat ini ya, gini. Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, so guys, hari ini pas banget malam Jumat, aku mau ajak kalian untuk cerita mistis. Jadi sekarang hari ini aku punya bintang tamu nih. Aku mau ajak kalian nih cerita nih. Kalian pasti tahu dong, pernah, atau mungkin pernah ngerasain yang namanya dierep-erep. Tapi sebelumnya kita mau disclaimer dulu, kita bukan dukun, bukan paranormal, bukan dokter, ya, bukan ahli metafisika, bukan orang yang bisa ngelihat makhluk-makhluk astral gitu, bukan. Kita cuma pernah mengalami yang namanya bahasa sehari-harinya dierep-erep. Dierep-erep tuh bahasa ilmiahnya apa coba, Beb? Itu sleep paralysis. Nah, kamu coba jelasin dong ke teman-teman yang nonton, itu maksudnya itu tuh kayak gimana prosesnya dan lain-lainnya. Jadi sleep paralysis itu kalau nggak salah ya, yang aku baca itu kondisi dimana kita itu setengah tidur, kalau nggak salah setengah tidur. Itu akibat masuk ke fase tidur yang tidak sempurna, REM atau apa gitu, saya lupa lagi. Yang jelas itu bisa di beberapa orang katanya ada yang menimbulkan halusinasi atau melihat sesuatu yang enggak, sesuatu kayak setan kayak gitu. Aku sih kemarin shock banget bukan pertama kali sih sebenarnya, aku udah beberapa kali ngerasain yang namanya dierep-erep ini, tapi nggak pernah se ekstrim dan senyata ini. Nah, tapi kalau kamu kan udah kayaknya tuh dierep-erep tuh udah bagian dari sehari-hari kamu ya. Aku sering banget lo bangunin kamu lagi tidur. Pernah nggak sih kalau misalnya kalian tidur sama saudara atau teman atau suami, itu apa namanya, ngelihat dia tuh dierep-erep secara langsung, itu kayak ngeliat orang lagi kayak orang gila, maksudnya kayak teriak-teriak sendiri lah gitu, kayak ngigo gitu ya. Tapi lebih ekstrim daripada ngigo, soalnya dia sampai kayak sesak napas, makanya harus dibangunin kan kalau lagi dierep-erep itu. Iya, katanya sih gitu, nggak tahu kan, cuma ya kalau lagi tidur sendiri siapa yang bangunin? Iya, ya. Makanya. Nah, aku mau ceritain dulu ya sebelum teman-teman dengar cerita dari kamu nih. Aku mau ceritain dulu pengalaman yang kemarin aku alamin. Jadi kemarin nih, kejadiannya kemarin banget nih. Sekarang kan malam Jumat nih. Kemarin aku lagi tidur siang, kayak biasa tidurin nih bayi ini. Terus biasanya tuh aku jarang banget ikutan tidur, tapi entah kenapa kemarin tuh aku ngerasanya aku emang habis sakit. Aku tuh emang habis sakit ya kan, aku habis demam sehari sebelumnya. Aku juga kayak nggak enak badan. Nah, kemarin tuh mungkin aku masih dalam kondisi pemulihan ya, pemulihan dari sakit kan, mungkin badan aku masih butuh istirahat. Akhirnya siang aku ikut istirahat, soalnya biasanya aku nggak pernah ikut dia tidur siang. Kadang dia tidur tuh aku ngapain, aku nonton atau aku ngedit atau aku kayak pokoknya ngelakuin aktivitas lah gitu, nggak pernah sampai ikut ketiduran. Nah, kemarin tuh aku lagi nonton sambil nidurin dia, aku tuh ketiduran. Itu sekitar jam 12:30. Nah, aku ketiduran, tiba-tiba aku sadar, aku kayak merasa aku nggak bisa menggerakkan badan aku, tapi aku merasakan sentuhan di jidat aku, kayak lagi dipijitin gini nih, gini posisi pijitannya, lihat ini ya, gini. Tapi itu nggak lama, cuman beberapa detik aja. Terus aku langsung kayak sadar, kayak bener-bener 100% sadar, langsung kayak buka mata, tapi sebenarnya nggak buka mata, ngerti kan? Kayak antara diambang, apa sih itu namanya? Tidur dan tidak. Iya, pokoknya aku tuh kayak buka mata tapi nggak buka mata. Nah, terus tiba-tiba ketika aku sadar, aku kayak tapi dalam hati aku ngerasa, wah kayaknya aku direp-rep nih. Aku mulai baca doa. Aku cuma baca gitu doang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus aku langsung nengok ke arah kanan. Jadi posisinya aku tidur di sebelah kiri, dia di sebelah kanan aku, di bawah sini. Nah, tangan aku tuh posisinya kayak gini nih, tidurnya gini, tapi lurus ya, panjang gini ya. Terus
Aku nengok ke kanan, tiba-tiba aku ngeliat ada kaki kecil banget, bener-bener kecil, kurus, kayak cuma tulang dibalut sama kulit. Gimana sih, kayak maaf ya orang kurang gizi gitu. Kecil kayak anak kecil, tapi bukan anak kecil kakinya. Dia tuh lagi kayak ngeledek anak aku kayak gini nih. Hei gitu. Terus aku nengok, dia langsung berdiri, bener-bener berdiri. Dia posisinya nunduk gini. Terus dia ngeliatin anak aku gini. Hei gitu kan. Aku langsung nengok ke arah dia ngeliat ke aku. Cuma aku kan nggak pakai kacamata, jadi kayak aku ngerasa dia tuh buram. Jadi cuma kayak, tahu kan lensa ngeblur, aku cuma ngeliat dia kayak gitu. Aku ngeliat fisiknya, tapi aku nggak ngeliat dengan jelas mukanya. Terus dia nengok ke aku nengok ke dia. Pas dia tahu aku nengok, dia langsung berdiri, loncat dengan satu kakinya itu nginjek satu kaki aku gini. Tuk, gitu, nginjek gini. Terus dia loncat di kasur beberapa kali, sekitar 4-5 kali, kayak anak kecil lagi loncat di spring bed. Gimana sih? 1 2 1 2 terus plak, jatuhin badannya ke bantal. Abis itu udah aku langsung sadar. Pas bangun aku bener-bener shock banget. Ya ampun, itu apa? Pertama kali dalam hidup aku ngelihat istilahnya jin atau penampakan gitu ya. Aku juga bener deh, aku tuh sama kalian yang mungkin yang nggak bisa ngelihat, yang pengen tahu apa sih bentuknya mereka tuh beneran ada nggak sih. Ya kan kita mah nggak, maksudnya kalau nggak lihat langsung nggak bakal percaya dong sama gitu-gituan, nggak bakal percaya. Aku juga bukannya nggak percaya, aku tahu mereka ada, cuma aku berharapnya ya udah nggak usah lah ditunjukin wujudnya, nggak usah lah menampakkan diri, kita hidup di alam kita masing-masing aja, maksudnya gitu kan. Terus kemarin tuh bener-bener aku shock. Oh my god, aku langsung merinding, bener-bener merinding. Nah pas aku bangun, aku baru inget ternyata aku itu belum sholat zuhur. Itu udah jam 2:30 sore. Langsung bangun, aku sholat. Aku buru-buru sholat, walaupun udah mepet asar, aku tetap sholat karena masih ada waktu kan, zuhur kan. Terus abis itu udah tuh aku mulai tenang, mulai kayak bisa mikir itu tadi apa ya, kok mimpi tapi kok kayak nyata. Ya emang kalau di rep tuh gitu. Iya, kayak gitu. Mimpi tapi kayak nyata. Seolah berhalusinasi. Iya, tapi aku nggak tahu itu halusinasi atau aku bener ngelihat wujudnya. Tapi aku ngerasa aku bener ngelihat wujudnya. Bener, itu pertama kali dalam hidup aku ngelihat makhluk kayak gitu. Aku nggak tahu itu mungkin jin ibrit atau apa kali, Beb. Tuyul. Ya nggak tahu tuyul, nggak tahu, pokoknya dia penampakannya kayak anak kecil tapi bukan anak kecil. Aku nggak ngeliat mukanya, alhamdulillah aku nggak ngeliat mukanya. Aku bersyukur banget nggak ngeliat mukanya. Kalau ngeliat mukanya mungkin aku bisa panik kali, langsung gendong dia keluar. Orang ini makhluk kok gangguin anak bayi. Apa dia yang jagain anak? Kan yang jagain mah malaikat lah, masa yang jagain jin kan bukan? Ya nggak mungkin kan? Malaikat dan ada jin yang ikut di yang selalu mendampingi manusia, cuma bukan jin jahat kan? Jin jahat. Oh gitu. Usil enggak usil ya, cuma dia yang membisikkan kita, kamu hari ini bandel kayak gitu. Udah deh, aku pokoknya jangan sampai aku ngerasain atau ngelihat atau ngulangin hal kayak gitu lagi. Pokoknya pelajarannya adalah jangan sampai telat sholat, jangan sampai menunda sholat. Apalagi kayak aku kemarin, aku tuh emang kayak sengaja nanti deh, ternyata aku ketiduran, malah ngalamin kejadian yang kayak gitu. Itu benar-benar jadi pelajaran banget sih. Coba kamu nih, pengalaman kamu sering banget kan kamu digituin sama makhluk-makhluk itu, gimana? Kalau aku dulu waktu pas abis olahraga berat, waktu kalau nggak salah itu mulai pertama kali rep waktu SMA. Habis olahraga berat, terus siangnya posisi tidur sendiri, tuh langsung tuh gak bisa digerakin, tangan gak bisa gerak, kaki gak bisa gerak, terus seolah nggak tahu ya halusinasi atau emang melihat jin ya kayak gitu kan. Kalau dari sudut pandang Islam itu, kalau setan itu mati penasaran itu nggak ada, yang ada itu jin. Itu yang nggak bisa bangun, cuma ya tetap harus dipaksain bangun perlahan-lahan,
perlahan-lahan, terus sambil baca doa. Kadang baca doa juga emang sebenarnya kan kalau baca doa itu harusnya nggak takut ya, tapi kadang ada yang baca doa malah tambah takut. Iya Nah, benar. itu sih yang jadi mungkin imannya masih lemah ya. Ya, waktu itu sih ya aku ya tetap berusaha bangun. Nah, akhirnya pasti bangun, cuma ya harus butuh perjuangan. Itu pertama kali. Dan fenomena erep-erep atau tindihan ini aku terus ngalaminnya sampai sekarang sih. Jadi mungkin Iya, kamu kayaknya belum lama itu, kemarin belum ada sebulan yang lalu kamu teriak-teriak lagi tidur. jadi mungkin udah 12 tahun ya. Seperti itu ya, 12 tahun. Nggak capek apa tidur kayak gitu? Ya capek ya, cuma ya ini tinggal bangun. Jadi apalagi kalau habis olahraga atau enggak habis begadang, Habis sakit. habis sakit kayak gitu. Terus kadang aku yang paling sering kalau tidur di tempat baru pasti aku kena rep-rep. Cuma nggak tahu tuh itu gara-gara apanya, nggak tahu. Kayaknya kamu emang sensitif deh Beb sama kayak gitu-gituan sebenarnya. Cuma emang nggak bisa. Mungkin kalau dibuka mungkin mata batin. Nah, aja. mata batin. Nah, mungkin yang lebih ilmiahnya sih udah ada, tapi ketika kamu terjadi kejadian kayak gitu, apa kejadian fenomena tindihan, ada baiknya sih aku baca minum air. Sehabis bangun minum air, bisa jadi minum airnya juga kurang saat itu. Jadi secara medisnya sih katanya kurang air atau apalah fase remnya. Cuma ya emang ngaruh sih, habis tindihan itu lebih baik minum. Cuma ada satu malam waktu aku ngekos itu parah banget. Itu aku tengah malam enggak tengah malam sih, jam 3an. Itu aku habis begadang, aku tidur. Ketindihan tuh. Terus aku bangun, tidur lagi, ketindihan lagi. Mungkin ada sekitar 5 sampai 10 kali dalam satu waktu. Berhubung saya takut, saya kabur ke rumah ibu kos. Serius? Enggak ibu kos, ke rumah teman. Nah, ke kosan teman, kan ibu kos sekali. Maunya itu mah. Nah, pas aku udah tidur ke rumah teman ya udah nggak kenal lagi. Nah, Berarti kamu sensitif sama. abis itu saya nggak balik lagi kosan. Serius? Nah, kosannya dibayar, tapi ya ke situ cuma pagi-pagi aja mandi, atau kayak gitu. Untuk tidur ya lebih cabut ke kosan teman. Kalau saran dari aku sih, kalau kena tindihan ya, pertama jangan panik. Kalau panik di situ lu pasti mikirnya aneh-aneh dah. Enggak, tapi sebelum itu aku pengen tahu, kamu pernah ngeliat nggak sih wujud aslinya sebenarnya? Yap. Kalau misalnya waktu nggak lagi kejadian dan nggak lagi tidur. Belum pernah sih. Belum pernah, aku Tapi juga belum pernah. ketika pas kena tindihan itu karena takut ya, parno, jadi biasanya muncul. Oh iya, Nah, kayak iya. gimana tuh sosoknya? Yang menurut kamu paling serem? Ya mungkin kunti, poci, terus Itu wujudnya seperti yang digambarin di film-film atau emang itu imajinasi kamu beda sama yang ada di film-film? aku nggak tahu ya bentuk pocong imajinatif tuh kayak gimana. Ya maksudnya yang kayak di film-film. Oh, yang iya. Di loncat-loncat pakai kain kafan gitu. Nggak kelihatan sih, lebih gelap aja mukanya, cuma ya Kamu Pa- ngeliat mukanya jelas gitu. pakai kain pocong. Oh. Mukanya gelap ya, nggak kelihatan. Itu pernah gara-gara aku habis sering ngaji yasin itu, sering ngaji yasin tiap hari. Nggak tahu motif aku ngaji yasin tiap hari apa. Siangnya setelah seminggu kemudian kalau nggak salah, siangnya aku langsung kena tindihan. Pas kena tindihan, buset, kaget ada pocong. Abis itu aku jadi gara-gara baca yasin apa enggak ya? Ya enggak lah, enggak mungkin. Ya nggak mungkin itu lah. itu mungkin bisa aja godaan setan untuk supaya lu jangan baca yasin lagi, gue takut. Bisa jadi kan, namanya juga orang ngaji kayak gitu. Itu orang ngaji setan kepanasan. Iya, cuma kan ya amalannya itu aku baca yasin, bukan amalan atau apa ya, iseng aja baca yasin kayak gitu. Bahasa Yasin kok iseng? Iya, ya iseng orang pengen ngaji. Oh. Nah, Ingin ngaji ya, mas jangan bilang iseng. ya Dia iya, pengen ngaji. aja, cuma nggak ada alasan tersembunyi. Terus udah gitu, tadi sampai mana ya? Sampai jangan panik ya. Ya poci. Wujudnya kayak pocong kayak gitu. Yang kunti. Yang kunti ya gitulah,
Kunti kebanyakan di TV kayak gimana sih, pakai baju putih, rambut Itu panjang. kamu diliatinnya gimana? Ya dari jauh. Ngeliatnya tuh waktu itu ngeliatnya di mana kalau yang Kunti? Di kamar. Kamar. Dia di posisinya gimana? Ceritain dong, jelasin dong ke teman-teman. Ya posisinya ya berdiri aja gitu di dekat pintu, terutama di di engsel pintu sih biasanya, yang di sudut-sudut ruangan kayak gitu. Ya cuma tadi balik lagi bisa jadi halusinasi karena ketakutan, atau secara kalau metafisika kayak gitu ilmu perhantuan ya, nggak tahu itu Wujudnya atau itu bukan, itu setan makhluk atau bukan. Iya, yang kemarin aku lihat itu aku juga nggak tahu itu halusinasi aku apa itu benar wujud aslinya kayak gitu. Oh gitu sih, mendingan tadi jangan panik. Kalau udah panik langsung deh, mungkin bisa keluar halusinasi yang kayak tadi atau dan yang lain-lain. Terus ketika jangan panik itu, kalian kalau bisa alihin ke pikiran yang senang-senang, dilatih aja. Ketika tindihan, aku juga kenapa aku bisa ngomong dilatih aja karena udah sering kena rep-rep, jadi ya dilatih aja, dialihin pikiran kemana ke yang senang-senang kayak gitu. Terus ya berusaha tetap bangun, perlahan-lahan aja, pasti bangun kok. Ya, jangan panik ya, soalnya bener-bener kan namanya badan kita nggak bisa gerak kan. Yang penting jangan panik, sebab kebanyakan kalau udah panik itu malah bawaannya malah tadi ya halusinasi, terus pas bangun teriak-teriak kayak gitu. Yang jelas misal udah bangun, minum air, baca doa, ya tidur lagi ya. Aku sih kalau baca di artikel-artikel nggak ada yang abis kena rep-rep nggak bangun, belum nemu. Cuma kalau kalian nemu ya boleh dikasih tahu. Ya mungkin kalian yang punya pengalaman yang sama kita nih bisa komen di bawah ya, ceritain pengalaman kalian, atau bisa DM aku di Instagram ya. Terus ngerasain yang bener-bener sosoknya tuh serem banget dan bikin kamu tuh langsung takut gitu pas diliatin. Karena udah terbiasa, nggak ada yang sama sih, semuanya serem. Cuma ya pas udah bangun ya biasa aja. Cuma ya. Tapi ada nggak dalam hati jadi itu buktinya kamu sampai kabur kan? Jatuhnya iya ya, karena kabur karena berkali-kali nggak nyaman kan tidur. Oh iya sih. Mendingan jatuhnya parnoan kalau kayak gitu nanti. Ya, jadi aku juga pasti setiap sekarang tidur misalkan ke rumah orang lain, tempat baru, itu pasti kena. Mungkin kalian kalau yang punya cerita yang sama kita bisa DM di Instagram atau bisa tulis di komen, nanti mungkin aku bisa bacain cerita kalian. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Thank you for watching. See you next video. Selamat malam Jumat. Dadah. Assalamualaikum.